Okay guys, back with me again, and today I'm gonna making guide for the people on my country because I saw some of people like new on the game and they try to know about the games, and mostly the guide there's no updated people on my country, so I'm gonna using my mother tongue, which is Indonesian language, for to make it this guide because I know a lot of a guide for English language it's a lot, our people on the content using English is a lot, so I want to making a guide for the people on my country who don't understand too much so much with the English. I mean they can understand a little bit I guess, but not much, not all people like understand well with the English, so I want to try to make this content, so this content for Indonesian people, so yeah, I'm gonna using my mother language, okay? And ya, di sini aku bakal bikin guide for untuk para pemula yang baru main game. Di sini juga sebenarnya aku gak begitu pengalaman. Cobaan lebih tepatnya di sini aku bagi pengalamananku dari main ini game. And dan untuk apa sih yang perlu kalian lakukan jika kalian baru main Path of Exile kan? Yang perlu kalian lakukan itu cukup simple ya sebenarnya. Yang perlu kalian lakukan itu selesaikan X1, X2, Act 3, Act 4, sama interlude untuk menuju ke bagian end game. Untuk menuju bagian kayak gini tuh. Ini namanya end game. Jadi mapnya itu luas kayak gini. Kalian bisa kemana-mana, kalian bisa pencet-pencet kayak gitu. Nah, terus untuk build-nya sendiri, karena itu nggak perlu bingung juga kalau masih awal-awal ya guys. Untuk skill-skillnya, kalian ambil sesuai skill yang kalian inginkan atau sesuai job juga bisa. Kalau di sini kan jobku Blood Mage kan ya. Blood Mage kan dari Witch. Nah, skill tree kan Witch dari Witch. Tapi kenapa kok aku ambil jobnya dari Primal? Kan ini kan Entangle kan job Primal kan ya. Atau bisa dibilang Druid. Kenapa kok ambil ini? Untuk itu lain waktu aja ya. Kalian nggak perlu pikir ribet dulu. Kalau kalian baru main tuh ambil sesuai job aja dulu. Misal kalau kalian di Witch kayak aku all cold, ya kalian ambil sesuai aja. Misal kalau Blood Mage kan physical sama bleeding. Kalau physical tuh ambilnya apa? Underneath. Nih, physical. Ini physical bone cage, ini juga physical bone storm. Kalian fokus aja untuk physical. Untuk awal-awal ya nggak perlu ribet dulu, nggak perlu mikirin kayak aku kenapa kok bisa pakai jobnya dari Entangle. Ini bahas di lain aja ya, lain waktu untuk video ini. Untuk kalian yang baru main itu udah fokus aja sesuai job. Misal kalian elemental, kalian mau main ice, pakai ice bomb, pakai ice nova, nanti bakal pakai ice dart kayak buat damage buat ke boss. Terus dibaca juga efek-efeknya. Exposure tuh apa sih? Exposure tuh modelnya itu kayak melemahkan musuh kayak gitu-gitu, atau elemental weakness kayak gini-gini. Itu dibaca aja dulu. Jadi apa kalian pahami aja dulu. Kalau main bikin spark lightning ya udah pakai spark. Nanti kedua bakal pakai ini biar sparknya bisa dikombinasi. Terus kalian pakai arc ini juga boleh. Kalau kalian mau fokus ke spark ya udah spark aja terus sampai nanti muncul kombo-kombonya di atas kayak gini. Jadi kalian fokus aja dulu ke satu DPS ya. Kalau mau api, ice, spark, atau mungkin physical atau curse. Udah, atau minion juga bisa. Udah fokus aja dulu, sesuaiin job aja dulu. Untuk apa kok kenapa aku Blood Mage ambilnya primal itu nanti aja dulu. Kalian fokus aja. Terus apa perlu kombinasi coba kalian kombinasi, misal Spark sama Orbstorm ini good kombinasinya bagus. Nge-damage ke Spark kayak nambah damage, atau enggak kalian bisa combo misal Spark, Orbstone sama Firewall. Nanti Sparknya itu bakal ada api-apinya. Terus nanti kalian bisa combo sama Ice sama Spark kayak gitu juga bisa buat critical kayak gitu-gitu. Itu ada combo-kombonya. Jadi coba kalau untuk awal-awal sih kalian fokus aja satu skill aja dulu.
Kalau mau listrik-listrik, kalau mau ice-ice, kalau mau api-api, kalau mau physical-physical, kalau mau minion-minion, kalau mau eh, curse, apa sih curse itu? Kok gak tau lah bahasa Indonesianya. Kayak gitu. Terus kalian clear X1, X2, X3, X4. Terus untuk defense, selama kalian nggak minus, itu nggak usah dipermasalahkan. Jadi misal, fire resistant, lightning resistant, cold resistant. Kalian itu cukup 20%, 10%, nggak apa-apa. 0% pun juga nggak apa-apa, karena kalian itu masih belum di endgame. Kenapa endgame itu lebih butuh survive? Karena waktu kalian mati di endgame, penalty XP reduce-nya itu gede, gede, kerasa. Makanya makanya untuk awal-awal tuh nggak perlu oh ada orang mau beli. Untuk awal-awal tuh nggak perlu mikir terlalu ribet ya. Jadi cukup kalian clear aja. Kok kalian mati terus, misal musuh bosnya gitu, oh laku lumayan. Lu misal kalian di X1 di Orga Manor, kalian mati terus, ya udah nggak apa-apa. Aku aja dulu awal-awal main juga matinya sampai 20 30 kali kok. Pahamin aja, nanti kalau pas kalian menang tuh, berasa banget, bahagia banget. Kalau kalian jalan sendiri ya, kerasa banget tuh, bahagia banget gitu. Jadi ini enjoy game aja dulu. Nikmatin gamenya per ek-eknya. Kalau kalian mau cepet kayak eksplorasinya, misal kayak, oh aku nggak mau tuh lama-lama di X1 sampai interlude, aku pengen cepet-cepet endgame. Gampang, simple. Kalian ada map nih. Kalian tap, nanti muncul map kayak gini. Kalian seseri aja samping-samping gini. Nah, kalau misal ada jalan tuh ikutin. Itu ada jalannya nggak? Kalau nggak ada, balik lagi seserin samping. Udah ikutin samping, nggak perlu mikir yang lain-lain kalau mau cepet ya. Ikuti samping-samping. Terus ada beberapa boss yang perlu kalian ambil. Misal kayak di X1, kalian butuh ke Phaeton untuk ambil spirit. Spirit gunanya apa? Spirit itu untuk pasif. Nah, ini tuh modelnya pasif skill. Jadi kalian misal kalau occult tuh kadang butuh ini atau Casson critical kayak gitu-gitu, itu pasif. Dan sering-sering baca sih untuk apa di game ini tuh sering-sering baca. Terus untuk skill tree apa, kalian fokus ke damage. Awal-awal kalian nggak perlu butuh survivability, armor kalian itu seadanya. Untuk skill tree itu ambil damage, misal kayak aku awal-awal tuh ambilnya physical damage. Kayak di sini tuh ini kan note-nya note damage nih, ambil aja, aku ambil semua note damage. Terus misal di sini ada spell damage, ya udah aku ambil spell damage. Terus naik ke atas ada critical chance, ya udah ambil damage, udah ambilnya damage aja semua. Terus misal kok manaku kurang, ambillah a note beberapa mana regeneration, tapi fokusnya masih ke damage. Gak perlu ke yang lain-lain dulu. Katakanlah kalian ambil druid kan ya, misal kalian ambilnya itu wolf, kalian ambil critical damage, critical spell, no enggak spell juga sih kalau wolf. Ambil area of effect attack biar area serangannya itu lebih gede. Terus di sini nanti ambil increase damage sama regeneration. Jadi ini ambil aja dulu yang berfokus ke damage, nggak perlu mikirin defensif, itu nggak perlu. Awal-awal defensif itu end game, ini konten untuk end game, bukan konten untuk nyelesain X1 sampai interlude. Karena kalian dengan equip yang drop dari minion waktu kalian jalani story itu masih cukup. Nah, terus apa sih yang perlu dilihat dari equipment? Kalau misal weapon atau ring, kalau kalian ringnya nambah attack nih di sini, misal kalian lihat kan attack di sini kan, itu nambah, pakai aja, nggak perlu ribet, mainnya tuh nggak perlu ribet. Terus untuk support gemnya apa, kalian ambil sesuai dengan rekomendasi aja dulu. Kalian belum apa, kalau 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 mau explore-nya di end game, oke? Kalau mau explore masalah skill atau apa itu di end game. Kalau untuk awal-awal kalian ambil aja di sini, misal kayak training spines, di sini support gemnya kayak gini. Udah ambil sesuai aja dulu, nggak perlu mikir yang lain, ambil yang sesuai yang direkomendasiin dari gamenya sendiri, oke? Nah, yang penting tuh kalian jalan X1, X2, X3, X4 sama interlude, udah itu aja, clear aja. Nah, nanti ada beberapa mini boss yang perlu kalian ambil, misal kayak di X2 itu di cat. Nah, ini cat kan ya. Di sini tuh nanti ada boss kayak
perempuan berbadan ular itu kalian harus bunuh. Kenapa kok kalian harus bunuh? Nanti dapat namanya skill point. Nah, skill point itu buat apa? Buat skill tree kalian. Buat skill ini. Jadi itu sangat dibutuhkan ya. Ini tuh walaupun satu tuh sangat-sangat berpengaruh, sangat membantu juga untuk progres kalian di endgame terutama. Jadi kalian ambil aja. Terus untuk ascendancy atau ganti job waktu kalian ke trial Sekhmet di Temple of Chaos Fall Sekhmet. Kalian di sini kalau kalian mau coba ambil job, kalian tes aja dulu. Tes aja karena untuk awal-awal di sini tuh unlimited ya. Kalau kalian masih dapatnya ini tiketnya warna hijau itu unlimited. Jadi kalau kalian gagal, kalian bisa coba lagi, gagal coba lagi itu coba aja nggak apa-apa. Kalian pahami dulu di trial ini tuh apa aja sih yang nggak boleh diambil atau harus mekaniknya kayak gimana kayak gitu, pahami aja dulu. Terus untuk yang lain-lainnya, masalah kombinasi skill, masalah endgame, aku bakal bahas lagi di video lainnya. Untuk masalah skill kayak gini-gini, item-item yang perlu dibutuhkan itu aku bakal bahas di video lain. Di sini tuh cukup kalian enjoy the game, eksplorasi, coba nikmati gamenya, terus coba clear sampai interlude. Terus kalau di endgame itu udah nanti aku bikin konten yang lainnya, oke? Mungkin videonya cukup sampai di sini ya untuk kalau kalian masih baru. Kayaknya udah aku bahas semua deh. Skill tree udah aku bahas, masalah spirit tadi udah, masalah skill juga udah. Ambil aja sesuai dulu, sesuai job kalian, nggak perlu mikir kombinasi kayak gitu. Itu ribet guys, itu perlu mikir panjang untuk kombinasi-kombinasi. Terus untuk spirit juga sama, ambil sesuai aja dari rekomendasinya dulu. Kalian nggak perlu mikir panjang. Terus untuk equipnya, kalian cukup ambil dari perjalanan kalian ke menuju endgame dari story, ambil aja nggak apa-apa. Nggak perlu mikir ribet. Untuk defense juga aku tadi udah bahas, nggak perlu mikir ribet. Yang penting fire resistant ini nggak perlu minus. Kalau yang utama itu lightning, fire sama cold. Chaos ini tuh nggak mungkin ada minusnya, tapi bakal stay di 0% kalau kalian nggak dapat dari equipment kalian. Chaos itu dari equipment, nggak mungkin dapat dari drop-dropan. Nah, jadi kayak gitu. Untuk chaos itu nggak perlu dipikirin karena nggak mungkin minus. Jadi kalian fokus saja untuk resisten fire, cold sama lightning itu nggak minus karena tiap act. Misal kalian dari X1 clear nih ke X2 bakal minus, resisten kalian bakal minus 10%. Nanti ke X3 bakal minus lagi 10%, ke X4 bakal minus lagi 10%, ke interlude ini mungkin minusnya 10%. Pas waktu kalian ke endgame level 65, 60, 70 sama 80 kalau nggak salah itu bakal minus 30%. Jadi dan minusnya itu hanya di fire, lightning sama cold. Chaos itu nggak bakal minus. Jadi sebisa mungkin resisten kalian fire, lightning sama cold itu nggak minus 0%, nggak apa-apa. Kalau minus 10% ya hati-hati mainnya, main santai, jangan main buru-buru. Terus ya coba aja sih nikmatin gamenya dulu, bunuh-bunuh boss dulu. Kalau awal-awal pasti bakal lama. Kalau mau cepet kayak tadi aku udah bilang kan ya. Aduh, cukup lagi. Seseri sampingnya. Seseri sampingnya sampai kalian nemu jalan dan jalannya itu menuju ke boss. Nah, itu. Terus perlu diingat lagi untuk awal-awal itu ada bos-bos yang harus diambil juga. Wajib, hukumnya wajib. Terutama skill point sama spirit, oke? Itu wajib harus diambil, gak boleh gak diambil. Karena nanti itu bakal ngefek banget waktu kalian di end game. Itu bener-bener ngefek banget. Udah, itu aja sih. Untuk selanjutnya aku bakal bahas di video lain, oke? And yes, thank you so much for watching. I will see you guys again on the next video. Bye-bye.